Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namaste, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suku Sangir atau suku Sangihe yang menarik dan bermanfaat. Dan mari kita jelajahi bersama dan kita temukan hal-hal yang menarik dan hal-hal yang baru untuk kita ketahui. Asal-usul suku Sangihe atau Sangir. Untuk mendalami kebudayaan suku Sangihe atau suku Sangir, sebaiknya kita memahami sastra lisan Sangihe. Sastra lisan Sangihe adalah salah satu bukti peninggalan kebudayaan Sangihe masa lalu yang masih dilestarikan sampai saat ini. Dari beberapa sastra lisan Sangihe yang paling melegenda adalah cerita Guman Salangi. Cerita Guman Salangi pertama kali diterjemahkan pada Desember 1993 di Biola University, Los Angeles. Kisah Guman Salangi terbaru ditulis oleh Kenneth R. Marriott, seorang berkebangsaan Amerika yang bekerja sebagai dosen bahasa Inggris di Filipina. Dalam buku yang berjudul Mga Wakeng Asau Tao Sangia, terhitung sejak mitologi Tagaroa, maka kebudayaan Sangihe purba dimulai sejak tahun 3000 sebelum Masehi dan berakhir sesudah zaman logam. Di Nusantara, mitologi Tagaroa adalah mitologi Pasifik. Penduduk Sangihe tidak dapat ditentukan dengan pasti asalnya. Diperkirakan mereka berasal dari Filipina dan Sulawesi Utara. Hal ini didasarkan dari bahasa yang ada di Sangihe dan Talaut. Filipina dan Minahasa memiliki banyak kesamaan. Breuer 1918 771 dalam catatan tentang kebudayaan Sangihe Talaut, Gideon Makamea 2008. Penduduk Sangihe sendiri beranggapan bahwa nenek moyang mereka berasal dari utara. Maka dapatlah disimpulkan bahwa penduduk Sangihe asli ditinjau dari etnik dan legenda bukanlah orang Indonesia tetapi merupakan bagian dari suku bangsa Negrito. Suku Sangihe umumnya ditemukan di beberapa wilayah berikut. Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaut. Di Filipina, tepatnya di wilayah Davao, khususnya di bagian selatan Mindanao, lalu di Pulau Balut dan di Pulau Sarangani. Mereka menghuni wilayah Kepulauan Nusa Utara yang merupakan rangkaian kepulauan antara Sulawesi dan Mindanao, Filipina. Suku Sangihe juga dikenal sebagai pelaut ulung dan memiliki tradisi maritim yang kuat. Penggalian bahasa Sangihe pernah dilakukan oleh J.M. Snedon dalam buku Proto-Sangirik and the Sangirik Language. Bahasa Sangihe termasuk rumpun bahasa Austronesia atau Melayu Polynesia dan tergolong dalam bahasa-bahasa Filipina. Bahasa Sangihe dan bahasa lain di Sulawesi Utara memiliki kesamaan tipe, yaitu agglutinated atau bahasa yang berafiks. Afiks adalah unsur yang ditambahkan pada kata dasar atau bentuk asal. Ungkap Daryanto SS, Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap 1997. Secara umum, bahasa Sangihe hanya memiliki 3 dialek, yaitu dialek Sangihe di Pulau Sangihe, dialek Siau di Pulau Siau, dan dialek Tagulandang di Pulau Tagulandang. Pengguna bahasa Sangihe di Minahasa diperkirakan berjumlah 100.000 orang. Dalam profil kebudayaan Minahasa 1997. Jauh sebelum terbentuknya kerajaan pertama, suku Sangihe sudah menganut sistem kepercayaan. Kepercayaan yang dianut suku Sangihe di masa lalu tidak dapat dipastikan seperti apa. De Brilman dalam bukunya Ons Jending Velden, The Jending of the Sangien Talaut, London menjelaskan bahwa sampai abad ke-16 terdapat sistem kepercayaan yang disebut kepercayaan mana. Mana adalah kekuatan yang menonjol yang menyimpang dari kekuatan yang biasa. Kekuatan ini hadir secara gaib di mana-mana atau sakti. Pendapat umum mengatakan bahwa kepercayaan suku Sangihe dikelompokkan sebagai kepercayaan animisme. Animisme adalah suatu kepercayaan mengenal adanya roh-roh dan makhluk-makhluk halus yang mendiami seluruh alam semesta. Di masa lalu juga menganut fetis atau pemujaan terhadap benda-benda alam maupun buatan manusia yang diisi dengan kekuatan gaib. Jika benar fetis, berarti agama Sangihe purba juga beraliran dinamisme, ungkap Dr. Harun Hadiwijono, Religi Suku Murba di Indonesia 2006.
Ajaran Islam masuk dan berkembang di Sangihe, masuk melalui Filipina awal tahun 1400 oleh pedagang dan pelaut Cina yang melalui jalur pelayaran laut. Sultan ternate yang benar-benar sudah memeluk agama Islam adalah Sultan Zainal Abidin, memerintah sebagai sultan tahun 1486 sampai 1500. Misi Kristen Katolik Portugis pertama yang tiba di Maluku adalah beberapa rahib Fransiskan yang mendarat di Ternate tahun 1522, kemudian berkembang pesat sampai tahun 1570. Hal ini terlaksana atas usaha dari misionaris Jesuit Franciscus Xaverius sejak tahun 1546 selama 15 bulan penginjilan. Tahun 1563, Pater Diego de Magalhaes membaptis Raja Manado dan Raja Siau Posuma. Sistem politik suku Sangihe dulunya berbasis kerajaan dengan Guman Salangi sebagai pendiri kerajaan Sangihe. Saat ini mereka telah terintegrasi dengan sistem pemerintahan Indonesia. Jika dilihat dari kata Tampungang Lawo, secara luas berarti tempat di mana terhimpun banyak orang, menunjukkan sebuah demokratisasi telah dibangun sejak kerajaan tua. Meskipun kekuasaan raja-raja berdasarkan wangsa, tetapi harus menghadirkan banyak orang dalam setiap keputusan. Sistem kekeluargaan suku Sangihe umumnya bersifat patrilineal, di mana garis keturunan dihitung dari pihak ayah, tetapi ada satu masa bersamaan dengan pengaruh kuasa ampuang-ampuang perempuan. Sangihe pernah menganut sistem kekerabatan matrilineal yang mengikuti garis keturunan ibu. Diperkirakan sistem kekerabatan dengan mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal mulai berlaku sejak ada pengaruh Eropa di Sangihe. Sosiolog kelahiran Lagaeng, Xiao Sudirno Kago, Esos MCI, merumuskan politik identitas itu dalam satu kata, tutune. Pada tutune kita temukan falsafah hidup manusia satas yang dirumuskan Kago sebagai mateleng, manusia yang punya sifat mau mendengar dan patuh; matelang, manusia yang dewasa berpikir dan teguh dalam mengupayakan hidup; mateleng, manusia yang arif dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Ciri khas yang bisa Anda lihat dari lingkungan alam kedua gugusan pulau yaitu bukit-bukit tinggi dan juga rendah, yang mana dipisahkan oleh sungai besar dan juga kecil. Daerah Sangir serta Talot juga mempunyai gunung berapi yang masih aktif maupun tidak aktif, dengan puncak paling tinggi yaitu 1320 meter. Secara umum pulau ini juga termasuk daerah vulkanis berjenis tanah latosol. Makanan utama suku Sangihe adalah sagu yang diproduksi dari jenis pohon palm. Masyarakat Sangihe juga mengenal adanya beras yang diproduksi dari ladang kering. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.